sampaikan apa alasan untuk menahan Bang Esa dan kawan-kawan? Sebenarnya kita bukan menahan Bang Esa dan kawan-kawan, kita menahan selama ini kita lihat media ini terlalu memihak. Jadi untuk sementara ini kita tahan mereka untuk kita beri keterangan untuk sementara. Kira-kira bagaimana Bang rencana selanjutnya? Apakah ada kekhawatiran bahwa hal ini akan terjadi juga pada jurnalis lain? Kalau tidak ada perubahan cara kerja jurnalis terutama dari Jakarta, ini akan ada. Karena kita lihat hari ini media menjadi alat menghalalkan pembunuhan di Aceh. Jadi kalau TNI membantai kemudian katakan itu gampang, karena yang dibantai itu masyarakat sipil. Pres datang mengaminkan, amin, ya itu betul. Jadi kita harapkan pertama kepada RI, kepada TNI memberi kebebasan kepada pres seluas-luasnya baik lokal maupun internasional. Jadi kalau hanya untuk lokal ini justru tidak akan ada keadilan. Jadi kenapa media-media yang sudah dikontrol oleh penguasa darurat militer atau dari RI boleh berkeliaran di Aceh? Sedangkan media-media yang netral seperti kita tahu, 2 orang wartawan dari Jerman, 1 orang ditembak mati dan 1 orang luka di paha. Kemudian William Nesser sampai hari ini masih ditahan di Polda dalam keadaan kesakitan. Kemudian dari Nestem Indonesia juga diusir. Kemudian wartawan Jepang mengungsi pun mereka tidak memberi kebebasan. Jadi ini tidak justru akan mensulitan kerja pers yang terutama yang ada di Indonesia. Itu saya rasa baik untuk kemanusiaan ini, kita berikan kemanusiaan. Jadi saya rasa diajukan pertanyaan. Dua orang perempuan ini kita tahu ini juga sedang kami selidiki keberadaan dia. Bukan hanya semata-mata dia istri dari perwira TNI yang kita tahan, tapi justru kehadiran mereka di tengah-tengah konflik ini yang jauh datangnya beribu kilometer dari Jawa kemari, apa urusan mereka? Jadi kita lihat sekarang operasi intelijen Indonesia sudah lumpuh total kalau operasi dia. Jadi kalau operasi intelijen lumpuh, jadi satu masalah kepada operasi militer skala besar apalagi. Jadi untuk sementara kita harapkan jangan ada kecurigaan apa-apa kepada kami tentang menahan 2 perempuan ini. Justru ingin kami minta keterangan. Bukan seperti yang dilakukan oleh TNI. Kalau GAM tidak dapat, kemudian istri GAM ditangkap. Ini sudah berlaku. Kalau GAM tidak dapat, orang tua GAM juga diambil seperti orang tua saya. Kemudian kalau GAM tidak dapat, rumah akan dibakar. Anak istri mereka diusir. Bahkan satu anggota GAM sekarang yang di Pasai sampai sekarang belum kita tahu namanya. Anaknya dikembalikan, ibunya menghilang. Jadi penahanan ini bukan balas dendam kepada kebiadaban saudara-saudara Indonesia Jawa yang berkeliaran di Aceh. Jadi bukan balas dendam, tapi hari ini yang kita lakukan adalah pemeriksaan kenapa mereka hadir di tengah-tengah konflik dan mengikuti di belakang wartawan. Ini yang menjadi masalah besar kepada RCTI untuk sementara, kehadiran mereka di tengah-tengah RCTI, walaupun mereka sampai saat ini kami belum sempat memeriksa baik dari RCTI maupun dari istri perwira itu. Karena apa? Keadaan berpindah-pindah. Jadi utusan ini baru hari ini berjumpa dengan saya. Malam tadi baru berjumpa dengan saya, dan saya akan membawakan mereka ke tempat yang lebih aman, markas GAM yang sebenar. Di sana baru kita proses. Jadi untuk sementara ini, dari apa kesalahan yang sebenarnya belum jelas, hanya sebatas mencurigakan. Jadi pemeriksaan ada indikasi Bang intelijen cukup kuat, terutama di media. Kita tahu sebelum ini kita tahu pernah pelatihan di Jakarta tentang orang-orang pres yang akan ikut, yang dikontrol oleh penguasa darurat militer. Ini satu indikasi. Yang kedua di PMI di Palang Merah. Karena apa? Bahkan selama ini orang-orang yang netral telah dibunuh seperti yang terjadi di Langsa, dan orang-orang yang netral di PMI akan ditangkap. Bahkan 7 orang sudah lari selama ini, dan saya kita pastikan 1 orang yang namanya siapa nih? Mulyadi ya? Yuldi
Jadi dia ingin ditangkap oleh SDI dan dia sempat meloloskan diri bersama dua rekannya yang lain. Jadi ini diindikasi ada orang-orang yang tertentu yang dilatih oleh militer yang masuk ke PMI. Jadi ini ada satu. Kemudian di pengungsi-pengungsi yang namanya dari aparat Pemda itu juga ada indikasi kuat bahwa mereka juga menjadi mata-mata. Jadi kalau terbuka nanti kemudian datang yang lain mengambil, dan pernah terjadi di Birin dalam pengungsi itu orang serigam yang sudah mengungsi juga ditangkap. Jadi ini ada indikasi kuat dari media, dari PMI, dari Pemda. Jadi kita harapkan kepada masyarakat internasional terutama di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi kalau masalah pengungsi ditangani oleh UNHCR, masalah medis ditangani oleh ICRC, masalah pendidikan ditangani oleh UNICEF dan sebagainya. Jadi kita harapkan mereka akan hadir di sini untuk memberi rasa keamanan dan rasa kemanusiaan kepada masyarakat Aceh. Yang tiap hari kita lihat mereka terus menggempur dengan maksa orang Aceh mengungsi, kemudian harta mereka dijarah. Ini sudah terjadi di Kuala Simpang Olim, satu perkampungan yang sudah kosong sejak darurat militer dimulai sampai hari ini. Kita lihat kucing pun sudah mati kelaparan. Jadi binatang-binatang mereka dijarah, harta mereka dijarah. Jadi sangat kita sesalkan dengan operasi penggusuran GAM besar-besaran, masyarakat sipil yang jadi sasaran. Kalau mereka mengatakan operasi terpadu ada 4, termasuk salah satu kemanusiaan, ini yang dinamakan kemanusiaan. Ini yang cukup kita sesalkan. Kita harapkan kepada masyarakat internasional supaya melihat pihak Indonesia untuk menghentikan kebiadabannya di Aceh. Belum nggak punya pikiran Sarah juga ya. Tiap hari itu ada media center, kita katakan GAM tewas hari ini. Siapa yang tewas? Masyarakat sipil. Oke, GAM yang tewas, kita lihat ada GAM yang ditangkap, kemudian disuruh lari ditembak.